semua prihatin dengan nasib buruk yang dialami Huges, termasuk dari seksolog Dr. Boyke. Pakar seks ini lebih menyoroti keluhan Huges tentang perilaku seks menyimpang suaminya. Keluhan yang menurut Dr. Boyke banyak dikeluhkan oleh perempuan-perempuan bersuami. Tetapi kecenderungan itu sekarang juga dilakukan oleh para pria yang beristri. Tapi yang jelas Uges nggak pernah melayani ya. Kalau ada penyimpangan dari seks seperti itu udah penyimpang dari agama banget. Uges nggak pernah mau melayani. Mungkin itu juga yang bikin Afin marah. Bersama saya Nadia Mulia, saya akan mengajak Anda untuk menjelajahi seluk-beluk dunia selebriti, menjaring fakta terpanas, dan juga membongkar fakta yang tersembunyi di balik kehidupan glamor dunia selebriti. Bersama Ghostpot, Anda tidak perlu was-was ketinggalan berita. Dan pemirsa, inilah dia rangkaian berita untuk hari ini. Akan membeberkan kelanjutan kisah di balik keretakan rumah tangga Huges dan Afin. Fakta apalagi yang akan dibongkar Huges kali ini? Seperti apa komentar balasan Afin? Dan bagaimana orang sekitar mereka menanggapi kabar mencengangkan itu? Rangkaian cerita sedih Huges akan kami tutup dengan penuturan Inul mengenai kabar pisah ranjang bahkan akan bercerai dengan Adam Suseno. Berita selengkapnya akan hadir sesaat lagi di Ghostpot, gosip terdepan seputar orang ternama. Pemirsa, Anda tentunya masih ingin tahu kelanjutan pasca pengakuan Huges kemarin. Dan sebetulnya masih banyak sekali pengakuan Huges yang belum terungkap. Dan hanya di Ghostpot kami akan menyajikan semuanya tanpa dipotong sedikit pun. Dan bagi Anda yang hendak berangkat kantor, tahan dulu. Dan saksikanlah berita selengkapnya tentunya hanya di Ghostpot. Pengakuan terbuka Huges tentang eksploitasi ekonomi maupun seksual yang dilakukan Afin terhadapnya tak hanya mengejutkan publik, namun juga keluarganya. Kissinger May, adik Huges, salut dengan keberanian kakaknya. Menurut May, pengakuan Huges belum seberapa dibanding dengan fakta yang sesungguhnya. Itu nggak gampang, dia ngomong itu nggak gampang. Itu kan dia bilang dapurnya dia ya harus orang lain tahu. Tapi memang harus berani Uges ngomong. Yang sebenarnya bagaimana harus berani. Belum semuanya Uges bilang ini, baru sedikit. Sebenarnya lebih. Daripada ini Uges rasain itu lebih. Berarti masih banyak rahasia yang masih dipendam Huges. Pengakuan Huges di Ghostpot kemarin memang belum memuat seluruh keedanan Afin. Bagaimana saya dan ibu saya dibelikan tiket ekonomi naik pesawat ke Bali. Dan saya tidak bisa masuk ke VIP room atau lounge eksekutif karena saya nggak punya kartu kredit untuk digesek di situ. Kartu kredit itu pun kita bisa nanti di pengadilan kita lihat isinya apa sih. Apakah bukannya belanja berdua, barangnya dia atau pergi kemana, itu kan semua bisa dibuktiin. Apakah saya yang pakai itu kartu kredit kan enggak. Menurut Huges, Afin juga mempunyai tabiat yang keras menjurus kasar, baik dalam tindakan maupun ucapan. Nyonya Fatimah ibunda Huges ternyata juga pernah menjadi sasaran kekasaran Afin. Kemarin tangan mama saya ditangkis sampai panas, sampai dipukul. Saya udah ke rumahnya, tidak dibukain pagar sama ibunya 2 kali. Dengan tujuan apa Bang? Tujuannya saya mau ketemu Huges, karena dia masih istri saya kan jelas. Saya larang dia masuk, tapi tangan saya sakit sekali. Saya nggak pernah melakukan kekerasan sama dia. Saya cuma jalan, dia yang narik saya. Apakah itu saya melakukan kekerasan? Catatan dosa Afin semakin panjang karena menurut kabar seluruh biaya pernikahan mereka pun ditanggung seluruhnya oleh Huges. Mbak Tuti dulu adalah panitia dari pernikahan, juga Teh Sani adalah juga panitia pernikahan, jadi tahu betul bahwa biaya pernikahan semuanya dari Huges. Buktiin aja. Ada keluarga saya di situ nggak? Ada keluarga saya yang ikutan, kita buktiin. Kenapa Huges baru sekarang mempermasalahkan kekasaran Afin? Apakah saat masa pacaran Huges tak melihat tabiat kasar dalam diri Afin? Masa pacaran Huges dan Afin memang terbilang singkat, hanya 3 bulan. Setelah itu mereka memutuskan untuk menikah. Konon, dalam tempo pacaran sesingkat itu keburukan seseorang belum terlihat. Namanya juga masa pacaran. Semua yang ditampakkan hanya yang indah-indah. Saya tuh baru 3 bulan tiba-tiba married sama dia. Barangkali saya nggak tahu sisi dia yang lain kan. Kita nggak tahu sisi dia yang lain mana. Terus 3 bulan saya tiba-tiba married. Itu hari ketika sebelum pernikahan saya pergi berdua, ada angkot nyalip mobil saya seperti ini karena hampir kena, kemudian dia buka kaca dan dia ludahin muka orang itu. Itu hari pertama saya lihat dia 1 minggu sebelum menikah,
dia ludahin muka orang itu, terus kemudian saya kaget. Dia ngelihat dari tatapan matanya, cara dia melihat Uges, cara dia bahasa tubuhnya ini loh. Itu kok dingin banget gitu loh, dingin banget. Mai sih nggak bisa kalau punya pasangan seperti itu, merasa nggak dihargai dong, Mai. Semua orang pasti mengimpikan kehidupan penuh kebahagiaan. Jadi derita yang dirasakan oleh Huges bisa dibilang adalah derita kita juga. Pemirsa Ghostwatch, Afin pasti tidak terima jika semua kesalahan ditimpakan kepadanya. Pengakuan Huges bagaikan sebuah tamparan keras di muka Afin. Kabarnya saking tidak tahan dengan tabiat buruk suaminya, Huges terpaksa berkonsultasi dengan seorang psikolog ternama. Nah, apa saja keluh kesah Huges kepada psikolog tersebut? Kita saksikan semuanya hanya di Ghostwatch. Terperangkap dalam perkawinan. Ya, andai seluruh pengakuan Huges benar, perkawinan yang dijalani Huges selama 3 tahun ini tak lebih dari sebuah perangkap. Hebatnya, Huges sanggup menyembunyikan kegalauan hatinya di balik tawanya yang renyah. Ya, seperti orang yang terperangkap, Huges hanya bisa menjalani pernikahan yang sudah terlanjur terjadi. Saya sempat berpikir apakah ini akan berlangsung dalam pernikahan, tapi dia janji dia tidak akan mengulangi gitu. Dan ternyata betul sampai menikah itu kelihatan baik-baik aja ya. Jadi dia kelihatannya bisa meredam. Harapan Huges ternyata meleset. Afin tak bisa meredam perilaku kasarnya. Setelah menikah, Afin selama beberapa bulan bekerja di Papua. Afin dipecat dari pekerjaannya karena kekasarannya. Karena belas kasihan dan rasa hormat saya, ketika dia kehilangan pekerjaannya karena menggebrak meja bosnya di Freeport yang dirumahkan selama 1 bulan, kemudian mengambil paket untuk pulang tinggal di Jakarta dan dia tidak punya pekerjaan, saya mengatakan kepada semua orang saya membutuhkan dia menjadi manajer. Neraka perkawinan baru berawal ketika Afin berstatus ganda sebagai suami sekaligus manajernya. Begitulah penuturan Huges berulang kali. Afin sendiri tak yakin istrinya mengalami depresi. Di matanya, Huges bahagia menjadi istri Ahmad Hestiafin. Apalagi Afin juga merasa tak pernah melakukan intimidasi terhadap istrinya. Intimidasi, mukanya sehat, segar, ketawa-tawa, badannya tambah subur, itu Pak, proses orang stres. Saya setiap hari dimarahin, dibentak. Saya nggak mau ini orang tahu. Dan saya menutupi itu semua semata-mata supaya dia bisa bergerak dengan leluasa mencari pekerjaan lain. Tapi kelihatannya dimanfaatin dengan membuat saya jadi terpojok. Kemana-mana kok mau ikut sama saya, saya juga pergi ikut sama dia, jalan gandengan, segala macam. Itu tertekan apa? Enggak. Benarkah Afin tak tahu istrinya tengah mengalami depresi? Entahlah, berarti Afin juga tak tahu bahwa Huges kerap berkonsultasi kepada psikolog kawakan seputar persoalan rumah tangganya. Menemui Dokter Sartono Mukadis belakangan ini karena saya depresi berat. Dia datang selalu sama ibunya, ya, yang ibu dan Huges sampai kepada saya. Itu adalah bagian daripada profesi saya. Dia segera masuk di dalam etika saya, etik dan etik profesi. Saya tidak boleh mengungkapkan even a single words. Sebagai manusia biasa, saya bersimpati pada Huges. Simpati kepada Huges memang mengalir bagai air bah. Semua prihatin dengan nasib buruk yang dialami Huges, termasuk dari seksolog Dr. Boyke. Pakar seks ini lebih menyoroti keluhan Huges tentang perilaku seks menyimpang suaminya. Keluhan yang menurut Dr. Boyke banyak dikeluhkan oleh perempuan-perempuan bersuami. Tetapi kecenderungan itu sekarang juga dilakukan oleh para pria yang beristri. Tapi yang jelas Uges nggak pernah melayani ya. Kalau ada penyimpangan dari seks seperti itu, udah menyimpang dari agama banget, Uges nggak pernah mau melayani. Mungkin itu juga yang bikin Afin marah. Pemirsa, Anda masih di Ghostwatch dan masih bersama saya, Nadia Mulia. Tidak banyak perempuan korban kekerasan rumah tangga yang berani buka suara seperti Huges. Umumnya mereka malu dan mereka merasa hal ini seperti membuka aib rumah tangga mereka. Dan mungkin pemirsa, Anda juga berpikiran sama.
Apalagi sangat sulit untuk membuktikan aib daripada kekerasan rumah tangga tersebut. Kalau tamparan di muka, ada buktinya. Tapi bagaimana cara untuk membuktikan kekerasan psikis? Kita akan segera mendengarkan pengakuan daripada teman dan kerabat Huges yang mungkin pernah menjadi saksi daripada penderitaan Huges.